Ya baik, selamat pagi semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kita akan melanjutkan topik kita yang kemarin belum selesai, terutama adalah tentang Jalan Mulia Bun 8. Kita sudah berbicara sedikit berkenaan dengan pandangan benar, yang mana sebelum kita memahami apa itu pandangan benar, kita harus mengetahui apa itu pandangan yang tidak benar atau micadidi, yang mana kita paham bahwasanya micadidi diantaranya adalah seperti pandangan bahwa tidak ada hukum karma, pandangan bahwasanya tidak ada upaya, tidak ada yang namanya kekuatan bagi manusia untuk mencapai pencerahan, pandangan tentang kekekalan atau disebut sasata didi, pandangan tentang bahwa setelah kematian semua makhluk itu pasti akan lenyap, akan hancur, atau disebut uceda didi. Pandangan juga berkenaan dengan bahwasanya segala sesuatu muncul tanpa adanya sebab, adi cak samupana. Nah, pandangan-pandangan seperti ini adalah pandangan yang tidak sesuai dengan ajaran Buddha. Maka ketika seseorang tidak memiliki pandangan ini, dengan kata lain seseorang menolak pandangan tentang tidak adanya hukum karma, tapi punya keyakinan bahwa ada hukum karma, juga menolak pandangan sasata didik, uceda didik, yang mana uh, seseorang kemudian punya pandangan bahwa ada kelahiran kembali selama bahan bakarnya, selama sebab-sebabnya itu masih ada, dan juga menolak pandangan adanya entitas, adanya roh, itu semua adalah pandangan benar. Jadi yang bertentangan dengan pandangan salah itu adalah pandangan benar. Nah, tetapi juga dalam beberapa khutbah, salah satu yang paling penting tentang pandangan benar dapat ditemukan di dalam Samadhi Sutta, yaitu khutbah yang ada di dalam Majjhima Nikaya, terutama di bagian paling awal, yaitu di bagian mula Pariyaya Wagya, itu ada khutbah Samadhi Sutta. Nah, di sana ada sebuah percakapan antara Bante Sariputta dengan para siswa lainnya, dengan para biku lainnya. Yang mana Bante Sariputta ditanya oleh siswa lainnya berkenaan dengan apa yang sesungguhnya disebut sebagai samadhiti atau right view atau pandangan benar. Samadhiti awuso wucati. Nah, jadi pertanyaan adalah, wahai awuso, wahai Bante Sariputta, dikatakan samadhiti, pandangan-pandangan benar. Kitawata nuko awuso Arya sawako samadhiti hoti. Dan sejauh mana, wahai teman, sahabat, bahwa seseorang memiliki pandangan yang benar, atau di sini Arya Sawako atau murid mulia memiliki pandangan yang benar. Uju gadasa diti hoti, memiliki pandangan yang telah lurus, uju gata, dan juga dame awe cak pasadena samanagato, memiliki confidence atau keyakinan yang tidak tergoyahkan di dalam dhamma. Agato imang sadamanti, dan telah datang, telah tiba pada ajaran sejati ini. Nah, itu pertanyaan dari para siswa lainnya. Yang intinya adalah bagaimana seseorang atau siswa mulia dikatakan memiliki pandangan yang benar, pandangannya telah lurus, memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan di dalam dhamma, dan betul-betul telah tiba, telah mencapai ajaran sejati. Nah, itu pertanyaan dari para siswa lainnya kepada Bante Sariputta. Lantas kemudian Bante Sariputta menyampaikan bahwasanya jadi ada beberapa poin di sana, dikatakan bahwa
ketika seseorang memahami apa itu kusala dan kusala mula, kemudian juga memahami aku salah dan juga aku salah mula, maka orang demikian juga dikatakan telah memiliki pandangan yang benar, yang telah pandangannya lurus, yang sudah tidak lagi keyakinannya tergoyahkan di dalam dhamma, dan juga orang demikian telah tiba pada dhamma sejati. Dan bahkan dikatakan kalau seseorang betul-betul paham tentang aku salah, jadi apa hal-hal yang tidak bermanfaat beserta dengan akarnya, memahami dengan betul-betul memahami secara benar, yaitu kusala, hal-hal yang bermanfaat bersama dengan akarnya, maka orang demikian dapat menghancurkan berbagai macam anusaya atau kotoran batin yang sifatnya halus, atau diterjemahkan oleh Bhante Bodhi sebagai kecenderungan yang laten. Berkenaan dengan apa? Raga, nafsu ragawi. Patiga, kebencian. Berkenaan dengan titik dan mana, pandangan dan pembandingan tentang adanya aku, saya, asmi. Dan juga melenyapkan kotoran batin halus yang berkenaan dengan avijja atau ketidaktahuan. Dan dengan melenyapkan semua itu, maka muncullah vijja, muncullah pengetahuan. Dan itu juga dikatakan sebagai didewa dami dukkha santakarhoti. Orang demikian dikatakan telah membuat akhir dari segala duka di sini dan sekarang. Artinya dalam kehidupan sekarang. Dengan kata lain, kalau betul-betul seseorang memahami apa itu kusala, aku salah, dan akarnya, maka dia bahkan bisa menghancurkan segala bentuk kotoran batin dan mengakhiri duka. Atau dengan kata lain adalah mencapai arahanta. Nah sekarang tentu kita harus tahu apa itu aku salah dan akarnya, apa itu kusala dan juga akarnya. Nah di sini ketika berbicara aku salah sebenarnya berkenaan dengan 10 hal yang kebanyakan dari umat Buddha sudah paham. Artinya sudah memiliki pengetahuan tentang 10 hal ini. Yaitu apa itu 10 hal yang tidak bermanfaat? Yang pertama adalah membunuh. Kedua adalah mencuri. Ketiga adalah melakukan tindakan asusila. Yang keempat, 5, 6, dan 7 berkenaan dengan berbohong, kemudian mengucapkan kata-kata yang sifatnya memecah belah, kemudian mengucapkan kata-kata yang kasar, dan juga kata-kata yang tidak bermanfaat. Sedangkan 3 lainnya berkenaan dengan yaitu seseorang mengembangkan keserakahan abhijja, kemudian seseorang mengembangkan kebencian vyapada, dan yang ke-10 pandangan salah itu sendiri, memiliki pandangan yang salah. Nah, kalau kita perhatikan, maka 3 yang pertama berkenaan dengan perbuatan jasmani. 4 selanjutnya berkenaan dengan perbuatan ucapan. Dan 3 selanjutnya berkenaan dengan perbuatan yang muncul atau katakan perbuatan yang masih berada dalam pikiran. Maka yang dikatakan sebagai aku salah atau hal-hal yang tidak bermanfaat adalah perbuatan-perbuatan yang buruk yang dilakukan baik melalui ucapan, perbuatan jasmani, ataupun melalui pikiran. Nah, 3 ini yang kalau diurai tadi berhubungan dengan 10 hal. Nah, kemudian apa akarnya? Akar dari perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat tersebut tidak lain adalah akarnya loba, dosa, dan moha. Akarnya adalah keserakahan, kebencian, dan juga ketidaktahuan. Kalau seseorang betul-betul memahami ini, kenapa dikatakan sebagai bisa mengakhiri segala duka, segala penderitaan? Ya, kalau kita betul-betul paham dan kemudian
dijadikan sebagai praktik dalam kehidupan sehari-hari, artinya tahu bahwa ini adalah perbuatan yang buruk, yang tidak bermanfaat, dan akarnya adalah loba, dosa, moha. Seseorang kemudian berusaha untuk hidup berkesadaran, berperhatian, tidak memberikan kesempatan, tidak memberikan ruang bagi 10 perbuatan ini yang bisa termanifestasi dalam ucapan jasmani dan atau masih dalam pikiran, tidak diberi ruang untuk muncul, tidak diberi ruang untuk berkembang, maka tentu betul-betul ini akan membawa kepada pencerahan. Tapi masalahnya adalah orang tahu, namun tidak mau tahu. Artinya, ya sudah, itu adalah hanya sekedar diketahui. Sekedar diketahui, oh ini adalah perbuatan yang muncul dari keserakahan, dari kebencian, dari ketidaktahuan, tetapi kemudian tidak ada upaya untuk melenyapkannya. Yaitulah yang kemudian walaupun sudah tahu, tetapi tidak bisa membawa dirinya lebih baik. Ya sebenarnya ini juga berkenaan dengan ya di dalam seperti Abhidhamma, yang mana ada yaitu 12 perbuatan yang muncul dari loba, dosa, dan moha. Jadi 8 perbuatan yang memang muncul dari loba, kemudian 2 dari dosa, dan 2 dari moha. Nah itu sebenarnya perbuatan yang terdiri dari 10 ini, atau yang 8 yang muncul dari loba, dosa, moha ini juga berkenaan dengan 10 perbuatan yang tadi telah disebutkan. Maka kalau seseorang misalnya paham dengan 10 atau 12 perbuatan yang muncul karena keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan, bisa dipahami satu persatu. Apa yang disebut, misalnya sebagai contoh, adalah somanasa sagatang, didik kata sampai hutang, asangkarikang misalnya dipahami dengan benar. Oh ada perbuatan-perbuatan yang sebenarnya itu membahagiakan, itu muncul disertai dengan rasa bahagia, tetapi itu berangkat dari pandangan yang salah. Dan itu apalagi telah dilakukan secara spontan. Tahu itu walaupun itu membahagiakan, tapi karena muncul dari pandangan salah, apalagi dilakukan secara spontan atau mungkin dilakukan atas ajakan, dorongan dari yang lain atau dari diri sendiri, tahu begitu dan seseorang berusaha untuk melenyapkannya, nah itu adalah sebenarnya yang membawa kepada lenyapnya penderitaan. Walaupun itu membahagiakan sekali, karena ada kalanya orang mungkin, yang penting saya bahagia, yang penting saya kan happy. Tapi tidak melihat bahwa itu adalah muncul dari pandangan yang salah. Nah, misalnya sebagai contoh adalah seseorang bersenang-senang dalam misalnya tindakan asusila. Sudah punya suami, punya istri misalnya sebagai berumah tangga. Kemudian bersenang-senang melakukan tindakan asusila, itu bahagia, memang bahagia. Tetapi kan kemudian itu muncul dari pandangan salah. Kalau kemudian dia berpikir, oh ini tidak ada masalah. Kesenangan indrawi bukan sebagai masalah. Dia melakukan dengan bahagia, apalagi sampai spontan, nah itu menjadi hal yang sangat buruk. Itu adalah muncul karena keserakahan. Seperti contoh adalah pandangan yang dipegang oleh, mungkin kalau Abu pernah membaca salah satu suta, yaitu Alagadu Pamasuta. Nah, di sana ada seorang biku bernama Arita. Nah, ia mengatakan bahwasanya sejauh saya memahami ajaran Buddha, yang disebut sebagai rintangan oleh Sang Buddha itu bukan sebagai rintangan kalau seseorang itu menikmatinya. Yang dimaksud dengan rintangan di sini atau hal-hal yang disebut sebagai rintangan tidak lain adalah berbagai macam kenikmatan indrawi. Oleh Sang Buddha dikatakan sebagai rintangan. Tapi kemudian Arita ini punya pandangan yang salah, bahwa itu bukan rintangan. Walaupun Sang Buddha itu mengatakan itu rintangan, itu bukan rintangan kalau seseorang menikmatinya. Nah, buktinya apa? Dia berpikir, dalam kitab ulasan itu kemudian dijelaskan mengapa dia punya pikiran demikian, karena dia berpikir, ini para arahat katanya telah mencapai pembebasan, kebebasan dari segala kotoran batin, dari segala duka. Tetapi mereka masih menikmati makanan yang enak, masih bertempat tinggal di tempat yang enak, masih menggunakan jubah yang juga jubah diberikan oleh rumah tangga.
Ini para arahat. Kemudian tambah lagi ini ada beberapa orang, mereka berumah tangga bukan sebagai seorang biku. Mereka berumah tangga yang hidup dengan anak istri, hidup dengan berbagai macam kemewahan, tetapi mereka ini bisa mencapai kesucian. Sotapana, Sakadagami, bahkan Anagami, walaupun tidak bersama dengan istri, tetapi mereka masih menikmati kekayaan yang mereka miliki. Oh, berarti kesenangan indrawi ini bukan sebagai rintangan di dalam seseorang mempraktikkan dhamma. Nah, seperti ini mungkin orang punya pandangan begitu, bahwasanya ya sudah, kita yang penting bersenang-senang, kita bahagia kok, kita happy kok. Ya, apalagi itu adalah milik kita. Dengan pandangan bahwa itu arahat saja masih bersenang-senang, masih punya menikmati kesenangan indera, terlihatnya seperti itu. Nah, kemudian dipraktikkan lagi dan lagi seperti itu menjadi kebiasaan. Nah, itu adalah apa? Ya, salah satu contoh dari somanasa sagatang, didik gata sampai utang asang karikang. Misalnya sebagai contoh begitu. Menyenangkan tetapi muncul dari pandangan yang salah. Apalagi muncul dari pandangan seperti hidup kan hanya sekali. Ngapain kita bersusah payah? Kita menderita? Sudahlah, kita bersenang-senang saja, happy saja, nikmati semua kesenangan indrawi. Nah, iya, bersenang-senang, berbahagia atas dasar pandangan yang salah seperti ini, itu kan sebenarnya perbuatan yang muncul dari keserakahan, dari loba. Apakah itu berkenaan dengan kata menikmati kesenangan indrawi, tindakan asusila, ataupun yang lainnya. Jadi tidak hanya berkenaan dengan tindakan asusila, tapi yang lainnya juga, itu dilakukan atas dasar pandangan yang salah. Nah, itu juga harus dilihat sebagai sebuah kejahatan, perbuatan buruk yang harus dihindari. Nah, kemudian juga seperti misalnya seseorang punya kebencian, ya dia ketika orang membenci kan sebenarnya ada rasa sakit gitu kan, sebenarnya orang sudah tahu itu sesuatu yang tidak menyenangkan ketika kebencian muncul, itu adalah domanasa. Kemudian juga itu muncul dengan adanya kebencian, apakah itu karena dorongan atau tidak. Selama itu adalah kebencian, apapun alasannya, itu harus dilihat sebagai hal yang tidak benar, hal yang tidak baik. Ada orang yang mengatakan, kan saya mempertahankan ini karena apa? Karena saya benar, yang lain salah. Kemudian dipertahankan, tetapi di situ muncul sebuah kebencian. Apapun alasannya, ketika ada kebencian, ketidaksukaan, yaitu harus dilihat sebagai ini perbuatan yang muncul karena dosa, karena kebencian. Kalau betul-betul misalnya 10, katakan 10 perbuatan tadi yang tidak bermanfaat, itu betul-betul dipahami sebagai hal yang tidak bermanfaat, yang munculkan loba, dosa, dan moha, atau mungkin seseorang yang belajar abhidhamma kemudian melihat apapun jenis perbuatan yang terdiri dari 12 jenis perbuatan yang muncul karena loba, dosa, moha, dan diketahui dengan benar, tidak hanya sekedar sebagai teori semata, sebagai hanya untuk intelektual semata, tapi kemudian dibawa ke dalam kehidupan sehari-hari, diupayakan untuk dipahami dan dilenyapkan ketika itu tidak baik, ya tentu seperti yang disampaikan oleh Bante Sariputa, ini akan membawa kepada lenyapnya berbagai macam kotoran batin, memunculkan vija, dan pada akhirnya juga akan membawa kepada hancurnya penderitaan, bahkan di dalam kehidupan sekarang. Tidak damewa duka santa karohoti. Nah, itu adalah juga pandangan benar ketika melihat aku salah dan akarnya. Nah, kemudian juga melihat kusala dan akarnya. Apa itu kusala? Adalah hal-hal yang bermanfaat. Dipahami ini adalah hal-hal yang bermanfaat, yaitu kusala. Dan juga dipahami
bahwa ini adalah akar dari hal-hal yang bermanfaat. Nah, apa itu kusala? Tidak lain adalah kebalikan dari 10 perbuatan yang tadi. Artinya kalau seseorang menghindari yang pertama, menghindari pembunuhan, menghindari pencurian, menghindari tindakan asusila, menghindari ucapan bohong, ucapan sifatnya memecah belah, ucapan yang kasar, ucapan yang tidak bermanfaat, dan kemudian juga seseorang tidak memiliki abijah atau menghindari yaitu perbuatan atau bentuk pikiran yang sifatnya adalah keserakahan, menghindari bentuk pikiran yang sifatnya adalah kebencian, sehingga di sini memunculkan avyapada, dan juga seseorang punya pandangan benar itu sendiri, maka itu disebut sebagai kusala. Nah, kusala di sini atau hal yang bermanfaat di sini, akarnya tidak lain adalah alubha, adosa, dan amuha. Atau akarnya adalah bukan keserakahan, bukan kebencian, dan juga bukan kebodohan. Yang sering juga kalau kita bicara alubha, itu mengacu pada kedermawanan. Seseorang memiliki kedermawanan. Seseorang memiliki kualitas untuk suka berbagi. Ia tidak kikir. Dan karakteristik dari aloba atau tanpa keserakahan tidak lain adalah non-attachment, tidak memiliki kemelekatan. Ya, jadi kualitas batin yang bebas dari keserakahan adalah batin yang di situ tidak ada kemelekatan, tidak ada genggaman, jadi mudah untuk melepas, mudah untuk berbagi. Maka seringkali sinonimkan dengan caga, dengan kedermawanan. Dan juga lah adosa, tanpa kebencian, yang tidak lain adalah berkenaan dengan cinta kasih. Orang memiliki cinta kasih, memiliki kualitas yang suka bersahabat, tidak ada permusuhan, tidak ada keinginan untuk menyakiti, dan juga adalah amoha, yang tidak lain adalah panya itu sendiri, atau kebijaksanaan. Termasuk sebenarnya samadhi di sini juga adalah sebenarnya amoha. Artinya ketika orang memiliki samadhi, pandangannya benar, dia pun juga sebenarnya memiliki kualitas amoha, atau batin yang tidak terseret oleh ketidaktahuan. Nah, kalau ini 10 perbuatan ini betul-betul diketahui, dipahami, kemudian tahu ini adalah akarnya adalah baik, kemudian dikembangkan, tadi yang buruk itu dilenyapkan, yang baik ini dikembangkan, itu juga sebenarnya salah satu praktik yang harus dilakukan untuk bisa melenyapkan yang buruk dan mengembangkan yang baik, sehingga kotoran-kotoran batin yang halus, apakah itu raga atau nafsu ragawi, atau padiga, kebencian, atau di mana pandangan salah dan juga pembandingan, serta yaitu avijja, ketidaktahuan, itu bisa dihancurkan. Sementara wija, pengetahuan, itu akan muncul, yang tidak lain adalah pengetahuan tentang utamanya 4 kebenaran mulia, itu muncul, dan orang demikian dikatakan juga di dewa dame duka santa karuhoti. Di sini dan sekarang, dalam kehidupan sekarang, membuat akhir duka. Jadi terbebas dari segala bentuk penderitaan. Nah, ini adalah yang pertama. Sepertinya simple. Pokoknya tahu kusala, aku salah, dan juga akarnya. Tetapi yang menjadi lebih dari itu adalah pengetahuan ini tidak hanya sekedar diketahui. Tidak sekedar dipahami secara pandangan, secara teori. Tapi lebih dari itu adalah dijadikan sebagai way of life. Setelah memiliki pandangan benar, kemudian mengupayakan apa yang buruk, yang diketahui sebagai buruk dilenyapkan, dan mengupayakan apa yang diketahui sebagai baik, itu kemudian dikembangkan. Ini yang pertama.